Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas pembahasan mengenai pentingnya mental health untuk mengembangkan potensi remaja. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Faisal. Saya Lintang Kusumariani. Nama saya Martinus Davinyoga Pratama. Nama saya Maisna Fislami Kafa. Dan kami dari kelompok 4 tentunya. Nah, di sini teman-teman, kita kan di sini ada di fase dimana masa remaja ya, masa yang dimana kayak apa namanya moodnya itu naik turun naik turun. Pastinya banyak kan permasalahan yang dialami remaja, kayak marahan dengan teman, sering gak sih kayak gitu? Banget lah sih. Konflik, tidak Perdebatan, sependapat, yes. apalagi? Mungkin ya beda pikiran aja Iya. sama sependapat tadi. Benar sih. Eh, Banyak sih yang harus diperhatikan dalam pengembangan remaja ini, teman-teman. Apa aja sih menurut kalian? Kalau menurut aku memberikan ruang untuk eksplor minat bakat sih itu termasuk ya. Jadi kayak diberikan ruang untuk memperdalam minat bakat dia seperti apa sih gitu. Dan dia biar agar tahu jati dirinya tuh dia arahnya tuh mau kemana gitu. Kalau menurut Davin ada? Mungkin ya sama seperti Silmi tadi, diberi kebebasan aja nggak sih untuk remaja itu, dikasih apa sih kebebasan untuk mengeksplor banyak hal biar dia tahu arahnya itu dia mau kemana, cocok dengan apa dan sesuai yang dia inginkan. Terus menurut saya ini sih apa mengembangkan keterampilan. Jadi dari potensi itu kan pasti ada tadi seperti disebutkan bakat minat dan itu tuh harus kayak dikembangkan gitu loh. Ada juga nih teman-teman potensi yang apa ya, yang mempengaruhi pengembangan pada remaja itu, salah satunya dukungan dari orang-orang sekitar, mulai dari orang tua, Betul banget. teman, terus kayak ya orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita lah, intinya kayak gitu. Itu kita kan di mana kita masa remaja yang emosionalnya belum stabil ya, masih naik turun kayak gitu. Jadinya kita masih butuh nih seseorang yang mendengarkan, memberi petuah-petuah kayak gitu nggak sih teman-teman? Iya benar banget. Pertama harus penting dari keluarga dulu nggak sih? Iya. Karena dukungan dari dalam itu paling penting. Karena banyak apa ya mereka yang gimana sih minat bakatnya atau kebebasannya kurang gara-gara dari keluarganya dulu sih. Ada lagi? Sebenarnya itu banyak loh potensi yang bisa mempengaruhi pengembangan pada saat remaja itu. Mungkin ada tambahan lagi? Dari faktor lingkungan sih, karena kan kita dari selain apa faktor keluarga kan pastinya kita hidup di lingkungan sosial kan. Jadi dukungan sosial itu tuh kayak bener-bener penting dan itu tuh apa namanya meningkatkan kepercayaan diri dari anak itu buat apa meningkatkan potensi dia. Terus ada lagi dari faktor diri sendiri, jadi kayak faktor internal gitu loh. Jadi dia tuh harus paham kalau misalkan bakat dia tuh apa, terus dia harus punya motivasi buat mengembangkan diri dia sendiri. Jadi nggak cuma dari faktor internal gitu sih. Kan kalau tadi kan dari lingkungan sosial ya. Nah, sekarang kan banyak banget nih dari pengaruh yang membuat gangguan mental seseorang tuh terganggu. Ya nggak sih? Kan kayak remaja itu lagi proses pengembangan diri. Tapi lingkungan sosial itu banyak menuntut dan memberi tekanan. Itu kan yang membuat gangguan kesehatan mental pada saat remaja itu terganggu ya. Menurut Mbak Silmi gimana sih, Mbak? Kalau menurut saya ya, ada lagi nih yang harus diperhatikan dulu dari dalam pengembangan potensi remaja ini, yaitu mendorong kemandirian dan tanggung jawab itu salah satunya sih. Karena dimulai dari kemandirian dulu itu sangat sangat mempengaruhi untuk kedepannya gitu. Apalagi tanggung jawab itu sangat-sangat harus ditanamkan dari keluarga dan diri sendirinya dulu gitu sih. Mungkin ada lagi tambahannya. Untuk nah, karena tadi Mbak Lintang udah menyinggung mengenai lingkungan sosial yang dimana itu bisa menjadi faktor seseorang terkena gangguan mental. Kita sekarang bahasnya gangguan mental aja kali ya. Oh, boleh deh kan. Boleh. Menarik nggak Boleh. sih? Menarik banget kan? Eh, Menurut kalian sendiri apa nih definisi kesehatan mental? Menurut saya sih kesehatan mental itu tuh berkaitan dengan sisi psikologis seseorang ya, sisi psikologis dan emosional seseorang yang mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari gitu. Kalau dari saya sih mungkin kesehatan mental atau mental health itu tuh berkaitan dengan apa sih kebahagiaan jiwa atau diri seorang.
apalagi yang kita bahas saat ini itu mengenai remaja, dimana di masa remaja itu harus ya katanya harus senang-senang gitu nggak sih, karena kan masalah mental itu sangat pengaruh lah terutama pada remaja. Sama kayak seperti yang Lintang katakan tadi itu psikologi itu berpengaruh banget sih. Kalau menurut aku tuh kesehatan mental gimana kondisi kondisi mereka yang baik atau tidaknya kesehatan dengan diri dia sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya, sebenarnya ini mencakup semua jawaban teman-teman sekalian sih. Kalau kesehatan mental itu mengacu pada kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang baik, di mana individu dapat berfungsi secara optimal. Jadinya apa ya, hidup hidup remaja atau seseorang yang berjalan baik-baik saja itu bisa disebut loh kesehatan mentalnya baik kayak gitu. Dan juga kesehatan mental itu banyak mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seperti kesejahteraan emosional, psikologisnya, dan sosial seseorang gitu. Nah, udah kita bahas tentang kesehatan mental ya teman-teman ya. Em, Banyak faktor sebenarnya yang berperan dalam kesehatan mental seseorang itu. Eh, Dalam kesehatan remaja, apa saja sih faktor-faktor yang apa ya, kayak yang berpengaruh gitu dalam proses pengembangan potensi remaja ini? Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, keluarga. Iya, So, keluarga dulu sih itu apa sih yang bangun mental kita tuh sebenarnya keluarga dulu, memberikan edukasi yang banyak kepada lingkungan kita, sosial ya. lingkungan sosial juga. Tapi ya emang mental remaja itu awal dibangun dari keluarga sih. Iya. Kalau menurut aku sih dari segi pertemanan sih itu jangan sangat faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja ini, karena remaja ini kan bisa lagi senang-senangnya nih main sama Nah, iya. teman ya kan, tapi di posisi tersendiri tuh emang teman tuh sangat mempengaruhi sebenarnya, yang dia menindas kesehatan mental seseorang atau tidak, atau malah memperbaiki kesehatan mental seseorang atau gimana gitu. Kadang kan ada yang bercandanya terlalu Nah, itu berlebihan juga gitu termasuk kan. sih, itu Iya nggak faktor yang sih? mempengaruhi banget. Hmm. Terus tadi kan udah ada lingkungan sama pertemanan gitu kan, keluarga juga. Nah, ada juga nih dari faktor lingkungan pendidikan, jadi kayak dari sekolah gitu. Nah, itu tuh kan pertemanan di sekolah itu kan kadang ya naik turun kan, kadang ada bullying segala macam gitu kan. Nah, itu tuh bener-bener mempengaruhi mental seseorang gitu loh, apalagi remaja. eh ada sih sebenarnya kayak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada saat remaja mengembangkan diri mereka itu sebenarnya itu ada pada perubahan fisik dan hormonnya. Iya kan? Yang seperti yang kita bahas tadi, mood seseorang itu kalau lagi remaja itu pasti naik turun, naik turun. Iya kan? Itu tadi untuk faktornya ya teman-teman ya. Kalau sekarang saya ingin bertanya nih kepada kalian semua. eh Apa sih upaya untuk meningkatkan kesadaran remaja kalau mental health itu penting? Apa nih teman-teman? Banyak sih upaya sebenarnya ya. Eh, Mungkin lebih ke apa sih, kita sadar dulu dari diri kita lah, Iya. karena kita sama-sama remaja juga. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri terlebih dahulu lah bahwa mental health itu tuh penting banget lah, itu banget karena itu mengaruhi di mana kita nanti pindah dari remaja ke dewasa. Iya. Terus ada juga edukasi tentang kesehatan mental itu penting. Terus ada kampanye sosial gitu, kita memperkenalkan kepada mungkin kayak sosialisasi gitu kan, Iya, ke mungkin datang ke bisa ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolahnya gitu, iya. dikasih pengertian atau ya intinya kayak kalau kesehatan mental tuh penting gitulah. Ya kayak jika sekelompok orang atau beberapa orang datang ke sekolah-sekolah kayak gitu, kayak sama aja memberi dukungan gak sih Iya, kepada remaja kayak gitu kalau masih banyak hal-hal baru yang harus dicobain dalam menjalani hidup gak sih? Tapi untuk soal seminar atau memberikan edukasi kepada remaja ya, yang kita lihat sendiri kan gimana sih remaja saat ini gampang bosen, mereka lebih senang main gadget mereka, Iya, lebih senang fokus ke teknologi mereka. Kadang kita ngasih edukasi juga, mereka malah main dengan sibuk sendiri dengan dunia mereka. Dan terlebih lagi di mana remaja saat ini tuh dididik oleh teknologi, dibesarkan oleh teknologi gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya remaja saat ini ya, dari yang saya lihat itu tuh mental mereka malah terbangun dari
teknologi, dari sosial media, bukan dari kenyataan dunia. Nah, kalau tambahan dari saya ada upaya juga sih kayak menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih baik gitu. Jadi tidak Positive jadi vibes, tidak hanya iya. dari gadget saja. Jadi mungkin ada kegiatan kayak UKM atau yang lainnya seperti itu sih, itu juga membangun mental healthy mereka. Kan karena seseorang kalau dalam sehari waktunya itu padat melakukan hal positif, dia tidak Jadi overthinking. overthinkingnya berkurang, Iya, nggak sih? bener sekali. Untuk saat ini teman-teman, kan kita ini sama saja kayak dalam proses pengembangan diri nggak sih? Iya, Karena kita masih remaja banget kayak gitu kan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan mental, upaya apa yang harus dilakukan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi lah kesehatan mental seseorang pada saat remaja ataupun dewasa, itu kan banyak sekali ya teman-teman. Nah, saya nih minta pendapat dari teman-teman sekalian. Jika seseorang terdekat Anda misalnya atau teman terdekat Anda terkena gangguan mental kayak gitu karena faktor dari lingkungan yang mendiskriminasi, bullying, apa sih tanggapan Anda? Apa sih semangat atau ajakan Anda ke teman Anda itu kalau kita harus bangkit lagi kayak gitu? Kalau aku sih mungkin meluangkan waktu untuk ke teman aku ini ya. Jadi lebih banyak meluangkan waktu ke teman aku ini. Mungkin memang dia tuh membutuhkan teman cerita. Salah satunya sih itu sih yang penting. Karena mungkin namanya lagi stres-stresnya banget nih, butuh teman cerita nggak sih? Iya, Nah, itu pasti sih banget sih. jadi kita meluangkan waktu untuk teman kita sih, itu salah satunya. Kalau dari saya sih mungkin sama ya. Semua orang yang mentalnya mungkin rusak itu cuma butuh semangat aja sih dari orang-orang terdekatnya. Jangan sampai teman kita ini mengalami kesehatan mental yang lebih buruk lagi ke depannya. Karena banyak sih kesehatan mental tuh nggak cuma stres atau gangguan kesehatan aja. Banyak lah yang lebih mengerikan yang bisa dilakuin. Apalagi ini kaitannya dengan remaja yang masih plan-plan. Seperti yang kita lihat di sosial media kemarin yang baru-baru ini kan, tentang apa sih, seorang remaja yang melacak bunuh diri gara-gara putus cinta. Wah, Wah, cinta lagi, aduh. Terus ini sih jangan mudah menghakimi sih ya, iya. karena kan Juga itu. kadang tuh yang menurut kita sepele itu tuh menurut orang lain nggak kayak gitu gitu loh. Jadi ya harus saling ini apa suportif gitu sih. Nah, kayak jawaban teman-teman sekalian tadi itu kayak apa ya? Lingkungan sih, balik lagi ke lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang toksik, yang gak sehat menurut kita, sebaiknya kita cepet-cepet pergi dari lingkungan itu. Iya gak sih? Karena itu juga yang mempengaruhi. Kalau kita lepas dari orang-orang toksik, percayalah kesehatan mental kita jadi membaik kayak gitu. Iya gak sih? Quotes dari Amar ya. Oke. Kita harus keluar dari lingkungan toksik. Sebenarnya masih banyak pembahasan yang harus kita bahas ya, tapi mungkin cukup sekian pembahasan mengenai potensi remaja dalam mengembangkan diri mereka. Ada tambahan lain mungkin dari teman-teman yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan? Mungkin buat remaja saat ini aja ya, lebih semangat lagi, jangan menyerah di titik dimana sebenarnya itu bukan titik terendah kalian, karena masih banyak rintangan yang harus kalian lewati. Lebih semangat aja, banyakin berdoa. Iya. Kalau menurut aku sih, kalau memang kalian merasa kesehatan kalian kurang, kalian lebih explore lagi diri kalian gitu. Kalian tidak hanya terpuruk di titik situ saja gitu. Semangat, itu saja sih. Sama kayak teman-teman ya, pastinya kita harus semangat sih, semangat tetap apa membangun positive vibes lah intinya, dengan mencari mungkin kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu, biar overthinkingnya agak dikurangi. Mungkin cukup sampai di sini saja kali ya pembahasan kita mengenai pentingnya mental health untuk pengembangan potensi remaja kayak gitu. Karena kita mungkin sama-sama remaja ya, Iya. belajar untuk menyehatkan mental. Karena Iya. mungkin belum tentu kita ya berempat di sini juga mentalnya baik. Iya. Nah, mental. Akhir kata dari kelompok kami, lebih aware lah dengan orang lain. Jangan kayak bercandaan kalian itu tidak selamanya tidak menyakiti perasaan orang lain gak sih kayak gitu. Itu saja sih yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Akhir kata terima kasih, sampai jumpa.